Shalom, selamat pagi anak-anak. Wah, senang sekali bisa ketemu lagi ya pagi ini. Anak-anak semua sudah mandi? Ya harus mandi ya kalau ibadah, sudah berpakaian rapi, sudah siap beribadah, dan kita akan diberkati lewat puji-pujian dan firman Tuhan hari ini. Anak-anak sudah rindu ya, sudah kangen ya, lama sekali kita belum ketemu. Tapi tetap setia, tetap semangat ikut ibadah online ya. Ingatkan teman-teman yang lain yang mulai males-males ibadah, yang pegang HP tapi main game gak ibadah, diingatkan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak. Kalau keluar rumah pakai masker dan rajin cuci tangan ya. Kalau setelah keluar rumah juga bajunya cepat-cepat diganti. Seperti biasa Bu Dewi tidak sendiri, hari ini Bu Dewi tetap ditemani oleh teman-teman kita yang hebat. Kita panggil ya, halo Joy. Hai Joy, senang sekali bisa ketemu lagi. Tetap setia ya ikut ibadah? Iya Bu. Wah, Joy hari ini semangat gak? Semangat dong. Sudah mandi? Sudah dong, Oh, sudah iya cantik dong. gini. Udah cantik gini, rambutnya dikepang lagi. Ada lagi yang selalu bikin rame dan heboh di sekolah minggu. Hai Jack. Hai Bu Dewi. Hai Jack. Halo Apa ganteng teman-teman. aja? Halo, bilang Jack sudah mandi? Sudah Bu. Wah, pantesan udah ganteng. Harum nggak ya? Mereka wangi sekali. Anak-anak di rumah wangi nggak? Wangi juga ya. Oke, Jack juga Joy, kita akan siapkan hati untuk beribadah ya. Kita kasih semangat untuk teman-teman di rumah supaya tetap ibadah dan tetap setia. Ya, Kita mau semangat nyanyi. ibadah. Ya, betul. Kita sama-sama akan memuji Tuhan. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang baik, yang merancangkan masa depan yang terbaik untuk kita. Kita naikkan pujian kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
mau berterima kasih kepada Yesus yang baik dan sangat baik buat kita. Mari kita berdoa. Ikuti Bude berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Karena hari ini karena hari ini kami diberi kesempatan diberi kesempatan untuk beribadah untuk beribadah kepada Tuhan. pada Tuhan. Meskipun Meskipun kami beribadah di rumah di masing-masing, rumah masing-masing, namun kami percaya hal ini tidak ini mengurangi tidak mengurangi semangat kami untuk tetap setia, bersuka cita, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan menolong teman-teman kami yang saat ini tidak beribadah. Kalau mereka malas, kiranya Tuhan ketuk hati mereka. Dan kalau mereka sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ya. Masih tetap berdiri, masih kuat kan? Iya, kan selama di rumah saja kita banyak duduk tuh, belajar daring sambil duduk, kurang banyak bergerak. Kita hari ini mau semangat, mau bergerak, bersuka cita. Kita mau tanya dulu, sapa dulu teman kita dari jauh dengan kata hello, how are you gitu ya. I'm fine. Hah? I'm fine. Oh, I'm fine katanya Jack. Oke, semua fine? Yang di rumah fine kayak Jack? Oke. Nanti kalau hello, how are you? You are my friend and I love you. Boleh deh kalau dengan saudaranya boleh pelukan. Tapi dengan orang-orang lain gak boleh dulu ya. Sekarang kita jaga jarak, oke? Kita nyanyi hello. Jesus love me and I love you gitu. Nggak boleh dong. Kok bukan I love you, I lesu katanya. Lesu karena udah lama gak keluar rumah. Gak boleh lesu ya? Nggak boleh. Tetap semangat, coba tunjukkan semangatnya. Lagi kita nyanyi hello. Yuk semangat. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku.
boleh duduk. Tarik nafas dulu Jack, Joy. Udah capek ya? Benar-benar nafasnya luar biasa. Nah anak-anak, dalam kesempatan ibadah hari ini kita tetap bisa memberi persembahan. Kita mau beri yang terbaik. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan, diberi berkat-berkat, makanan, minuman dan segala sesuatu. Maka kita pun wajib memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan bisa diberikan, dimasukkan ke dalam amplop, dibawa ke gereja, dimasukkan ke dalam kotak, ditulisi untuk KAG. Itu boleh diantar setiap hari di jam kerja. Atau mama papanya bisa transfer di nomor rekening yang sudah disediakan di bawah ini ya. Nah, Jack sama Joy tetap setia ya memberi persembahan. Iya, Bu. Iya dong, kan sudah diberkati. Dan kita mau berdoa untuk persembahan. Siapa yang berani memimpin doa persembahan? Jack atau Joy? Kamu deh. Home Pimpa? Kamu ya. Oke deh. Siapa? Joy, Bu. Oke Joy. Oh Joy tidak pemalu lagi ya. Oke, silakan Joy memimpin doa persembahan. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima hingga saat ini. Semoga kami juga boleh memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati untuk orang tua kami, Tuhan berikan kesehatan, rezeki dan juga kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin, terima kasih Joy. Sama-sama, Joy Bu. hebat sekali. Oke. Ya anak-anak, kita sudah muji Tuhan dengan semangat sampai berkeringat, sampai bajunya basah. Kaki kita juga sudah bergerak, tangan kita sudah bergerak. Sekarang saatnya kita siapkan hati kita, teduhkan hati kita dengan sikap yang baik. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita, firman-Mu ya dan amin. Semua dalam sikap yang baik ya, kita nyanyikan pujian ini. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kita nyanyikan lagi pujian ini, kita percaya bahwa kita tetap cinta Yesus apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dia yang bisa menjamin hidup kita. Janji-Mu, Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Aku cinta padamu. Yesus, aku cinta
sudah memuji Tuhan, kita juga sudah berdoa dan juga sudah mempersiapkan persembahannya ya untuk diserahkan ke gereja. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa agar firman Tuhan yang kami dengar jatuh ke hati yang seperti tanah yang subur, agar firman ini bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan dan menjadi berkat. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, beri kami bahasa yang sederhana supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan firman itu sampai ke hati kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, semua Alkitabnya sudah disiapkan? Ya, ingat loh saat kita bersama-sama beribadah nggak boleh sambilan, sambil main, sambil makan, sambil tiduran, itu nggak boleh. Kita harus benar-benar memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan menyiapkan hatinya. Nah anak-anak, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Coba buka kitab Markus, ya setelah Matius, Markus. Markus pasal 2. Ayat 13 sampai dengan ayat 17. Markus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Kita baca ya, anak-anak mengikuti di dalam hati, Bu Dewi akan membacakannya untuk adik-adik atau anak-anak yang belum bisa membaca. Judulnya, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih mendengarkan cerita berseri tentang 12 murid Yesus. Anak-anak masih ingat siapa saja yang sudah diceritakan? Ya, nanti coba diingat lagi. Minggu lalu masih ingat cerita tentang siapa? Siapa? Yakobus atau Bartolomeus? Ayo, sekolah minggu semua ya, di rumah ya. Tetap ibadah ya. Nah, hari ini kita masih mendengarkan tentang 12 murid Yesus. Dan hari ini mendengar kisah tentang murid Yesus yang bernama Matius. Loh, tadi Bu Dewi baca kok namanya Lewi? Nah, anak-anak kalau nanti dilihat di dalam Matius pasal yang ke-9 itu memakai nama Matius ya. Kalau di dalam kitab Markus, Lukas itu memakai kata Lewi ya. Bu Dewi nggak tahu Lewi dulu namanya atau Matius, tapi sepertinya setelah memang dia mengenal Tuhan dan mengikut Tuhan, itu namanya menjadi Matius. Dan Bu Dewi tidak tahu apakah ini nama pemberian Yesus atau nama yang diubah sendiri setelah dia percaya Tuhan Yesus. Tapi yang jelas Matius adalah Lewi. Nah nanti kedepannya kita akan dengarkan dengan nama Matius Lewi supaya anak-anak mudah mengingatnya ya. Siapa Matius Lewi? Dia adalah seorang yang bekerja sebagai penagih uang atau tukang pajak. Hari-harinya dia duduk ya
duduk di sebuah kursi, ada meja, dia bawa buku, bawa pulpen dan mencatat ya, menagih uang orang-orang yang lewat di sana yang membawa barang-barang dagangan dan sebagainya. Dan Matius Lewi ini dibenci oleh orang-orang Yahudi. Banyak yang gak suka Matius Lewi karena dia bekerja untuk pemerintahan Roma. Tapi pekerjaannya ini membuat Matius Lewi itu kaya. Dia banyak uang, kehidupannya makmur dan senang karena uangnya banyak. Tapi teman-teman sebangsanya atau orang-orang Yahudi tidak senang karena pekerjaan yang dilakukan oleh Matius Lewi sangat menjengkelkan untuk mereka. Nah, mereka biasanya menarik pajak atau menagih uang kepada orang-orang Yahudi itu lebih banyak. Dia korupsi juga loh. Misalnya dia setor kepada pemerintah Roma dan kemudian dia narik pajak, dia lebih tinggi lagi supaya dari setorannya itu dia tetap dapat keuntungan yang lebih banyak. Itu yang membuat orang-orang tidak suka dengan Matius Lewi karena pekerjaannya itu menjengkelkan untuk mereka. Wah, pokoknya tidak banyak teman deh Matius Lewi. Pada suatu hari ketika dia sedang duduk di kursinya, memegang pulpen dan juga mencatat, dia menagih uang orang yang lewat di sana dan Yesus juga lewat di sana. Yesus bersama dengan orang banyak. Kita tahu di dalam Alkitab dicatat bahwa ayat 14, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai dan apa yang Yesus katakan? Waktu itu memang hari-harinya kan Matius Lewi ini bekerja di rumah cukai, dia duduk di sana dan Yesus bersama orang banyak. Ketika Yesus waktu itu dia habis melayani dan menyembuhkan orang yang lumpuh, Budi percaya pasti juga memang Matius pernah mendengar nama Yesus. Tapi bagi dia itu kan bukan hal yang menarik dibanding dengan pekerjaannya saat itu yang menghasilkan banyak uang, yang membuat dia kaya. Wah, setiap kali orang datang dan kemudian menyetorkan uangnya, dia bisa meminta uang dengan lebih banyak lagi. Dan dia didukung loh oleh pemerintah Roma pada waktu itu. Lalu ketika Yesus dan rombongan lewat di situ, dia melihat Matius sedang duduk dan bekerja menarik uang atau menagih uang. Dan Yesus mendekatinya dan berkata, apa yang dikatakan Yesus? Ayat yang ke-14 bagian yang berikutnya, ikutlah aku. Matius atau Lewi, ikut aku. Seketika itu Matius Lewi berdiri dan dia gak lama-lama mikir. Dia gak bilang gini, hah? Ikut orang ini? Emang dia siapa? Dia kan anak tukang kayu. Terus orang-orang yang bersamanya dia juga siapa sih? Itu kan para nelayan, gak penting banget. Mending aku kerja di sini, banyak uang, kaya, orang takut sama aku, pekerjaanku enak deh pokoknya, duduk-duduk aja di sini. Bukan itu yang dilakukan oleh Matius Lewi, dia gak menjawab seperti itu. Ketika Tuhan katakan Matius ikutlah aku, dia langsung berdiri, dia meninggalkan meja kerjanya. Ingat, dia bekerja membawa pulpen dan buku. Tapi pulpen dan bukunya tetap dipakai untuk waktu berikut, nanti Budi cerita ya. Dia langsung ikut Yesus pada waktu itu. Dan orang-orang pada waktu itu sangat heran. Mereka juga menjadi marah. Orang-orang Roma juga marah. Ini ngapain sih? Untuk apa ikut Yesus? Tapi Matius Lewi, dia sudah berketetapan, dia tidak menunda-nunda, dia langsung ikut Tuhan. Dan pada satu kesempatan Matius Lewi mengundang Yesus dan orang banyak datang ke rumahnya untuk makan bersama.
Ada para pemungut cukai atau orang-orang yang sama pekerjaannya dengan dia di masa itu. Ada juga orang-orang berdosa lainnya. Mereka semua datang ke rumah Matius Lewi dan bersama-sama menikmati jamuan yang dihidangkan. Wah, pada waktu itu orang menjadi heran. Untuk apa ya Yesus memanggil orang berdosa seperti ini? Untuk apa ya kok Yesus memanggil Matius Lewi? Dia nggak layak loh. Tapi pada waktu itu ternyata benar ada orang-orang Farisi, ada orang-orang atau ahli Taurat yang memang bekerja di bait Allah datang juga melihat peristiwa itu. Dan mereka bertanya kepada Yesus, mengapa engkau memanggil orang ini? Mengapa engkau mengajaknya? Lalu Tuhan katakan seperti ini. Kita lihat yuk di dalam ayat yang ke-16. Kita lihat ya apa yang dikatakan ahli Taurat. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Pada waktu itu kondisi jadi heboh karena memang tidak lazim atau tidak banyak orang-orang Yahudi yang mau bergaul dengan orang yang pekerjaannya pemungut cukai atau menarik uang orang atau pemungut pajak. Tetapi yang membuat mereka tambah resah lagi, kok Yesus mau memanggilnya menjadi muridnya? Lalu apa yang dikatakan di dalam ayat yang ayat yang ke-17, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, di gambar yang anak-anak lihat itu ada gambar orang Farisi atau ahli Taurat. Mereka kan pakai baju jubah-jubah seperti itu. Ketika mereka melihat Matius Lewi menjamu orang banyak pada waktu itu, mereka kan bisik-bisik, lihat itu. Masa Yesus mau datang ke orang berdosa? Masa Yesus mau gabung dengan mereka? Kok Yesus mau sih dekat-dekat dengan mereka? Yesus dengar loh waktu itu. Lalu Tuhan bilang begini, bukan orang sehat yang butuh tabib, atau kalau masa sekarang itu namanya dokter. Bukan orang sehat yang butuh dokter. Kalau kita sehat-sehat saja kan kita nggak harus ke dokter kan. Kecuali kalau ada untuk cek kesehatan tertentu. Tetapi biasanya yang ke dokter itu adalah orang sakit. Bahkan dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah ini yang menarik. Ketika Tuhan katakan bukan orang yang sehat yang cari dokter, tapi orang sakit. Maksudnya apa? Tuhan datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Inilah anugerah yang luar biasa yang dialami oleh Matius Lewi. Dia orang berdosa, dia dibenci oleh banyak orang. Pekerjaannya itu melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Tetapi dia menerima dan mengalami anugerah Tuhan. Tuhan datang kepadanya, Tuhan mengajaknya, Tuhan memanggilnya bersama-sama untuk melayani menjadi muridnya. Anak-anak, luar biasa ya, betapa senangnya Matius Lewi pada waktu itu. Dia dipanggil khusus oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat latar belakangnya, Tuhan tidak melihat pekerjaannya, tapi Tuhan ingin supaya dia mengalami perubahan karena Tuhan datang memanggil orang berdosa. Bu Dewi juga anak-anak, kita semua orang berdosa. Kita bersyukur pada Tuhan kalau kita dipanggil oleh Tuhan, bahkan kita dijadikan anak-anak Allah. Seperti Matius Lewi yang siap sedia, yang berkata iya untuk panggilan Tuhan, hari ini kita juga harus sama. Kita harus selalu siap untuk menjawab panggilan Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan minta kita bersama untuk bisa mengambil waktu berdoa, beribadah, jangan ketinggalan. Bu Dewi sedih loh, ada anak-anak yang pas ibadah online seperti masa sekarang di rumah gak ibadah.
pegang HP tapi main game. Ibadahnya kapan? Nantilah Bu, sore atau malam. Nanti sudah sore, sudah malam, enggak ibadah lagi, besok aja. Sehingga mereka tidak ibadah. Kita harus tetap menjadi anak Allah yang taat, yang setia. Kita tetap beribadah kepada Tuhan, tetap penuhi panggilan Tuhan. Matius Lewi, pena dan bukunya tetap dibawa. Meja dan kursi kerjanya ditinggalkan, tapi pulpen dan bukunya ke depannya itu menjadi alat untuk mewartakan kasih Tuhan. Dia menuliskan surat-surat yang baik, Injil yang baik. Kita melihat Matius itu merupakan hasil karya atau tulisan Matius Lewi. Dari tulisannya kita tahu betapa detailnya dia, betapa pengenalannya dia kepada Tuhan itu benar-benar diaplikasikan atau diceritakan lewat Injil Matius. Nah, kita semua mungkin ke depan punya cita-cita. Apapun pekerjaan kita nanti saat kita sudah dewasa, apapun profesinya, tetap ingat ya, kita tetap bisa melayani Tuhan, kita tetap bisa mewartakan kebaikan Tuhan, mewartakan kasih Tuhan. Matius Lewi tinggalkan pekerjaan yang lama, dia melakukan pekerjaan baru dengan alat yang sama. Buku dan pulpennya dipakai untuk menuliskan dan mewartakan kasih Tuhan. Bukan lagi untuk pekerjaan dan kehidupannya yang lama. Dia sudah bertobat, dia sudah berubah. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita semua orang berdosa. Pertobatan yaitu perubahan hidup. Kalau dulu belum di dalam Tuhan, belum percaya Tuhan sungguh-sungguh, suka melawan orang tua, suka ngomong kotor, suka marah-marah, suka bertengkar. Tapi setelah hidup menjadi anak Tuhan, kita sudah berubah menjadi baik, hidupnya berbuah. Ada buah roh di dalam hidupnya. Nah, anak-anak, mari kita belajar dari Matius Lewi, kita hidup yang baru setelah kita meninggalkan hidup yang lama dan dipanggil kepada kehidupan yang baru dan melayani Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua dan Tuhan memanggil kita menjadi anaknya. Selamat melakukan firman Tuhan dan tetaplah setia. Tuhan Yesus memberkati. Nah, mari kita berdoa. Semua lipat tangannya, kita akan berdoa bersama-sama, ikuti budaya berdoa ya. Semua anak-anak di rumah ikuti budaya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar dari kisah kehidupan Matius Lewi. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mau datang untuk orang berdosa. Seperti Matius, juga seperti kami. Kami orang berdosa yang tidak layak datang kepada Tuhan. Namun Tuhan memanggil kami dan melayakkan kami. Seperti Matius Lewi yang siap sedia dipanggil oleh Tuhan. Kami juga rindu untuk siap sedia dipanggil dan melayani Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan memampukan kami melakukan firman-Mu. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Kami mau melakukan kehendak-Mu dan kami mau menjadi anak-anak-Mu yang menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tidak terasa kita sudah ada di penghujung ibadah. Cepet banget sih.
Cepet banget ya rasanya. Kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah berdoa, kita juga sudah dengar firman Tuhan. Dan kita juga akan berpisah. Tapi ingat anak-anak tetap setia ya di rumah, baca Alkitab, baca renungannya. Siapa yang belum ambil buku renungan ya? Saya udah. Joy sudah? Sudah. Iya, buku renungan harian itu dibaca setiap hari. Harus diambil loh. Itu ada orang yang dipakai Tuhan untuk memberi berkat untuk anak-anak. Dan anak-anak menerimanya gratis. Jadi cepat-cepat diambil dan bisa dipakai untuk renungan setiap hari. Ya, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita naikkan pujian terima kasih Yesus. Menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.